Halo teman-teman, Gembala Goldfish di sini. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing soal nitrifikasi atau proses nitrogen cycle ya. Dan ini tuh jadi ilmu dasar untuk memelihara berbagai jenis ikan. Jadi jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis. Oke, nah jadi dari awal-awal mungkin udah banyak banget para penghobi gitu ya, atau para senior yang udah ngebahas soal nitrifikasi gitu ya, ataupun nitrogen cycle. Nah kita ini dari kami ingin menyederhanakan aja dan ikut sharing juga soal nitrifikasi atau nitrogen cycle itu kayak gimana dan ilmu dasar untuk pelihara ikan tuh kayak gimana gitu. Dan ini simpel banget dan perlu kalian ketahui. Jadi nitrifikasi itu atau proses nitrogen cycle itu apa sih? Jadi kan kalau misalnya si ikan itu kan pup gitu ya, ataupun si ikan itu mengeluarkan kotoran, itu kan jadi racun gitu ya, jadi kotoran itu. Terus yang selanjutnya adalah sisa-sisa pakan yang nggak kemakan, itu juga kan jadi kotoran juga. Nah dari kedua hal ini itu menjadi menjadi kotoran itu yang biasa disebut biologisnya adalah amonia gitu. Nah, karena ada amonianya ini, nah ini harus diurai si amonia ini nih dari sisa pakan dan juga dari kotoran ikan untuk menjadi output yang lebih aman untuk ikan gitu. Nah, makanya ada yang disebut dengan filter. Nah, filter ini ada dua, filter mekanis sama filter biologis. Filter mekanis itu untuk menyaring kotoran yang kasat mata gitu, yang kelihatan gitu. Misalnya ada pup ikan gitu, juga ada sisa-sisa pakan gitu ya. Nah itu yang kelihatan tuh. Nah itu pakai filter mekanis. Jadi ya, urutan pertama itu filter mekanis dulu. Filter mekanis ini banyak banget gitu, dari kapas-kapasan segala macamnya ya gitu. Nah itu dari urutan pertama itu yang menyaring kotoran yang terlihat gitu. Nah selanjutnya ketika udah bersih si airnya itu, maksudnya nggak ada kotoran padat gitu ya. Nah habis itu baru diurai oleh filter biologis. Nah, filter biologis ini banyak banget, dari batu apung, kristal bio gitu ya, K1 Caltness gitu, lava rock banyak lah gitu filter biologis ini. Nah filter biologis ini itu fungsinya untuk mengurai si amonia tadi atau si kotoran ikan dan juga sisa pakan tadi. Itu kan harus diurai tuh biar aman. Nah itu diurai sama bakteri baik gitu yang menghinggapi filter biologis. Jadi si biobol itu, dari si biobol, kristal bio ataupun batu apung itu kan ada rongga-rongga ya. Nah rongga-rongga itu tuh yang dihinggapi si bakteri gitu. Nah si bakteri ini ada atau enggaknya kapan, itu yang biasa kita sebut dengan mature gitu ya, atau udah airnya tuh, filternya tuh udah matang gitu. Nah biasanya tuh durasinya kurang lebih 1 bulanan lah gitu, atau 4 mingguan, untuk supaya si filter biologisnya ini tuh bisa dihinggapi oleh bakteri baik itu tadi gitu, yang biasa disebutnya sama nitrosomonas sama nitrobakter gitu. Nah habis diurai kayak gitu baru bisa lebih aman. Dari amonia tadi diurai jadi nitrit, terus diurai lagi jadi nitrat. Nah nitrat ini yang salah satu yang ada di kandungan air yang cukup aman buat ikan kita kayak gitu. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya memelihara ikan perlu atau enggaknya filter? Bagusnya perlu, tapi tergantung lagi dari karakter ikannya gitu ya. Kita ngomongin misalnya di ikan mas koki gitu ya, atau di koi, atau di ikan yang lain-lainnya gitu ya, yang cukup atau membutuhkan filter yang mumpuni gitu ya. Misalnya karakteristiknya ikan koki deh, ikan koki itu kan kotorannya banyak gitu ya. Nah itu alhasil produksi amonianya pun banyak gitu. Nah makanya harus dengan filter yang mumpuni gitu. Nah bagusnya kayak gimana? Filter mekanis dipakai filter mekanis dulu, itu bisa berbagai macam, nggak usah banyak-banyak gitu. Yang mesti dibanyakin itu filter biologisnya. Kenapa? Karena supaya si kotoran ikan atau amonia atau racun itu tuh biar keurai, biar istilahnya keurai dengan sempurna gitu, dengan baik. Nah pertanyaannya kenapa udah dikasih filter biologis gitu, dikasih biobol atau apapun itu, tapi kayaknya tetap mati. Nah itu bisa dilihat lagi juga dari jumlahnya.
sekarang kayak gini deh, misalnya di jumlah ini ada 8 atau 7 ekor gitu ya. Terus filternya itu cuman sedikit gitu ya. Nah, itu juga nggak bagus juga gitu, karena amoniaknya misalnya banyak gitu, visi filternya sedikit, memerangi atau mengurai si racun ini juga akhirnya nggak kelawan gitu. Makanya dibanyakin aja tuh filter biologisnya supaya untuk mengurai si amoniak tadi gitu. Jadi memang filter biologis ini wajib lah gitu ya, saran kita untuk memelihara ikan-ikan kita gitu ya, supaya nanti akhirnya bisa jadi sistem filtrasi yang mumpuni gitu dan aman untuk ikan kita kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngebahas soal filter biologis itu banyak banget, nanti teman-teman juga bisa cari-cari atau mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bahas secara detail gitu ya. Misalnya ada si filter biologis itu ada yang disebut SSA gitu ya, yang ruang untuk dihinggapi gitu, juga ada open surface area gitu ya, yang bagaimana proses dia untuk dilewati air dan lain-lain lah kayak gitu. Banyak banget di pasaran, nanti teman-teman bisa disesuaikan aja dengan selera gitu dan dengan budget masing-masing. Tapi intinya adalah filter biologis ini cukup penting dan jadi ilmu dasar ataupun jadi hal yang fundamental untuk memelihara ikan kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang pakai seberapa banyak gitu ya, dan juga seberapa bagus filter nanti disesuaikan aja. Jadi itu aja teman-teman, sedikit sharing kita soal nitrifikasi atau soal nitrogen cycle, atau ini juga jadi ilmu dasar untuk memelihara ikan gitu, untuk kita punya hobi ikan. Nah, caranya yang udah kita sharing tadi. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman ada saran, ada kritik dan ada masukan, bisa tulis langsung aja di kolom komentar. Kita berusaha untuk keep in touch dengan kalian ataupun aktif lah gitu ya. Kalau misalnya ada saran, kritik gitu dan juga masukan. Barangkali dari penyampaian kita ada yang kurang tepat, ada yang juga terlewat gitu dan lain-lain. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.